Apa kabar hari ini adik-adik? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Baik adik-adik, kita bernyanyi dulu yuk. Yesus cinta semua anak. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Mulai ibadah kita adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkah dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu memaafkan, kasih itu membunuh dendam, kasih bantuan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, dan bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali di dalam sehari. Nah, 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali, 7 kali di dalam sehari. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu Tuhan, di mana Tuhan pada minggu hari ini Tuhan kami akan bersekutu kembali bersama teman-teman kami, walaupun kami dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, nats Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita sama-sama membacanya adik-adik, mengikuti dari rumah. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang telah dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut,
aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya adik-adik, Kak Minar mau tanya nih, siapa yang tahu cerita tentang Yusuf? Tentunya adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Yusuf pekerjaannya sehari-hari bersama saudaranya menggembalakan kambing dan domba. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Karena Yusuf kesayangan ayahnya, sehingga adik-adik kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Iri hati. Adik-adik nggak boleh iri ya kepada saudaranya ya, atau kakak-kakaknya ya. Suatu hari adik-adik, ayah Yusuf membuat jubah yang sangat bagus buat Yusuf, anak kesayangannya tersebut, sehingga semakin membuat iri kakak-kakaknya. Keesokan harinya kembali saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan dombanya. Tetapi saudara-saudaranya merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada Yusuf. Mereka ingin menyakiti Yusuf adik-adik. Tetapi Ruben mendengarnya dan berkata kepada saudara-saudaranya, "Kakak-kakak, saudara-saudaraku, kita tidak boleh menyakiti Yusuf saudara kita." Tetapi saudara-saudara Yusuf tersebut tidak menghiraukan apa kata Ruben. Nah, Yusuf datang menghampiri kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nih lalu menanggalkan atau membuka jubah yang diberikan ayahnya tadi kepada Yusuf. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur adik-adik. Dalam sumur. Setelah mereka berpikir kembali saudaranya mengeluarkan Yusuf tadi dari sumur. Nah, kembali mereka menjual Yusuf kepada pedagang Mesir. Nah, terus Yusuf dibawa pedagang Mesir untuk menjadi budak mereka, adik-adik. Adik-adik, sebelum saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah, mereka menyembelih seekor kambing atau domba tadi dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing atau domba tadi. Lalu mereka tunjukkan kepada ayahnya. Ayahnya kaget dan sedih karena anak kesayangannya telah dimakan binatang buas, adik-adik. Padahal bukan dimakan binatang buas, tetapi dijual oleh saudara-saudara Yusuf tadi. Selama di Mesir adik-adik, Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali Yusuf ya adik-adik. Selalu diberkati Tuhan karena Yusuf adalah orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, suatu hari terjadi nih kelaparan di seluruh bumi. Semua termasuk tanah Kanaan tempat ayah dan saudara-saudara Yusuf. Tetapi adik-adik, ternyata di Mesir berkelimpahan bahan makanan dan gandum yang telah disiapkan oleh Yusuf. Tentunya adik-adik, Tuhan yang memberitahukan kepada Yusuf melalui mimpinya. Nah adik-adik, semua orang yang ada di seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan kepada orang Mesir. Tiba-tiba adik-adik, suatu saat termasuk dari tanah Kanaan adik-adik, termasuk dari tanah Kanaan tadi, ayah Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membeli bahan makanan ke Mesir. Lalu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan tadi adik-adik. Nah sesampainya mereka di Mesir, mereka tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah berpakaian bagus gitu loh adik-adik. Mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya.
saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir memohon untuk membeli bahan makanan tadi kepada Yusuf. Mereka tidak mengenali Yusuf saudaranya, tetapi Yusuf mengenali mereka. Lalu Yusuf menangis sedih dan berkata kepada saudara-saudaranya, "Kakak, saudara-saudaraku, aku adalah Yusuf, saudara kalian," katanya gitu. Kakak-kakak saudaranya itu tercengang, kaget gitu loh. Lalu mereka berpelukan gitu loh. Dan Yusuf memerintahkan untuk menjemput ayah mereka untuk tinggal di Mesir bersama saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan loh adik-adik, malah dia tetap mengasihi saudara-saudaranya dan memberikan tanah di Mesir, tanah yang sangat bagus, tanah yang terbaik untuk ditinggali oleh saudara dan ayahnya. Wah, adik-adik, Yusuf baik ya adik-adik ya. Iya, adik-adik juga pasti ingin melakukan hal seperti Yusuf, ya kan adik-adik? Nah, hal yang dapat kita contoh kepada kebaikan Yusuf itu adalah dia orang yang taat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau Yusuf sedih, dia pasti selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kesedihannya diobati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik juga kalau sedih harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kasih Yesus mengalahkan segala kejahatan. Untuk adik-adik, pesan Kak Mina tidak boleh iri atau dengki kepada saudara, teman, keluarga, atau siapapun. Kita harus selalu berbuat baik, memaafkan orang yang telah jahat kepada kita. Terus adik-adik juga tidak boleh misalnya ada teman kita bermusuhan, kita ikut-ikutan adik-adik. Tidak, harusnya kita mengingatkan kepada teman kita, tidak boleh seperti itu teman. Kita harus selalu rukun dan saling memaafkan. Adik-adik harus rajin juga membantu mama, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Walaupun kita beribadah dari rumah, adik-adik harus tetap semangat dan selalu penuh sukacita dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Demikian firman kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepalan kita hari ini adik-adik terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Adik-adik, warta sekolah minggu kita pada hari ini, yang pertama, Kak Helena dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun dari Senin yang lalu tanggal 9 Agustus sampai tanggal 15 Agustus minggu ini adik-adik. Selamat ulang tahun adik-adik, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adik-adik, kakak mau mengingatkan selalu agar adik-adik tetap setia mengumpulkan persembahannya, memberikannya ke gereja melalui Sintua Week masing-masing, atau boleh ditransfer ke rekening gereja yang ada tertera di warta jemaat kita. Oke adik-adik ya, doa kita bersama semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita boleh beribadah kembali di gereja kita KBP Mustika Jaya. Tuhan Yesus memberkati, kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan warta sekolah minggu, kami berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah Tuhan memberikan kesehatan pada mereka, memberikan panjang umur, sukacita senantiasa, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat ajar di rumah, beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka, senantiasa memberikan semangat baru setiap hari untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.